Halo Sobat Sinkrip, balik lagi bareng gue Rashid Bayhaki dan temen gue yang jadi boneka nih Ogi namanya Orangutan. Nah, bukan monyet. Bukan monyet, Orangutan. Orangutan. Kita bakal nge-review film terbaru di Disney Plus Hotstar. Judulnya Nona, disutradarai oleh Anggi Friska. Anggi Friska, Mbak. Cumit. Ada karakter namanya Nona ya, diperankan Nadia Arina. Dan ada Augie, yang diperankan sama Augie Fantinus. Mereka ini sahabatan sampai ada suatu kejadian lah ya di sebuah gunung gitu ya kan. Dan akhirnya memisahkan mereka. Dan Nona akhirnya memulai perjalanan ke Azerbaijan. Karena memenuhi hasratnya Augie dulu pengen ketemu sama kapalnya Nabi Nuh. Actingnya Nadia Arina nih yang paling gua terasa banget gitu dia. Di sini kan dia adegannya banyak yang sedih ya. Iya. Sepanjang film sih dia maksudnya harus menangis gitu, harus menetiskan air mata. Dan itu buat gue sih Nadia Arina bisa memerankan dengan baik sih dari awal sampai akhir. Punya tatapan yang gue nih punya masalah tapi gue nggak bisa ngomong sama siapa-siapa kecuali sama si Augie yang akhirnya jadi orang utan. Nah, jadi orang boneka. Itu kan agak sulit ya lu ngomong sama benda mati tapi seolah-olah dia hidup gitu. Betul. Agak sulit ya. Mungkin ada cue-nya atau ini dipancing gitu tapi ya tetap aja gitu di kamera kan dia ngomongnya sama boneka. Boneka doang, benar-benar. Pak Yudi Datau. Iya. DP-nya dan gambarnya emang terjaga banget sih dari awal sampai akhir gitu. Terus banyak shot-shot yang wide shot gitu karena menunjukkan alamnya, landscape di Azerbaijan itu bagus sih. Dan di Indonesia juga sih, di bukit-bukit dan pergunungannya itu terasa kita diajak bertualang gitu sih. Selain emang bagus gambarnya, dia juga ininya ada maksudnya ada meaningnya juga. Kalau misalnya yang niup ulang tahun, niup api gitu, jadi kayak ada feelingnya karena di awal tuh tentang masalah tiup lilin tuh lumayan bermakna gitu. Betul. Berulang. Jadi kayak itu bisa di recall dan feelingnya bagus, enak gitu. Warnanya juga terjaga sih dari awal sampai akhir gitu. Warna si busananya juga nih menurut gue tata busananya walaupun cuma pink doang, tapi itu dari awal sampai akhir konsisten dan sampai akhir juga di rumah yang lain itu juga tetap warga desa. Warga desa dia tetap pakai yang sama gitu. Kalau kurangnya apa kurangnya nih? Masih ada yang bagusnya gua. Siap. Gue cuma 2 itu yang bagusnya apalagi tau gak lu? Alamnya Azerbaijan. Lah nggak bisa menyangkal kan? Lockman-nya jago hilang. Lah lu nggak bisa menyangkal kan? Alamnya indah bener nggak lu? Indah. Harus diakui lah. Mantap. Azerbaijan alamnya indah. Gue jadi inget ini Secret Life of Walter Mitty. Mantap tuh. Gunung-gunungnya kan dengan salju-saljunya mantap. Sebenarnya nih plotnya nih agak misfokus menurut gue ya. Tapi nggak yang parah banget sih sebenarnya. Tapi agak mengganggu gitu karena dari awal kan sebenarnya tujuan filmnya ngomongin persahabatan kali ya. Iya, soalnya dari awal kita langsung dikasihnya Augie sama si ini dan sebenarnya film kebanyakan Nona sama Augie gitu. Dari kecil soalnya bro. Ujung-ujungnya tuh tapi bukan ngomongin sahabat gitu, kayak di ujungnya malah ngomonginnya tentang keluarga Nona gitu. Jadi kayak oke lah lu mau ada masukin emang unsur keluarga gitu buat latar belakangnya gitu ya, tapi nggak dijadiin kesimpulan di akhir gitu maksudnya. Jadi kayak ya sayang banget dong berarti lu nggak ngomongin Augie dong ini di akhir gitu. Maksudnya kayak ya udah harusnya beberapa momen yang ngomongin sahabat di perjalanan ini gitu dan menuju akhir itu jadi penutupnya ibaratnya gitu loh. Ya, jadi konsisten ya sampai akhir gitu. Jadi udah gitu diawali dengan Augie sama Nona, di akhirnya sama Augie sama Nona gitu. Yang memerankan Augie nih, Augie juga namanya ya kan? Iya, Augie ya. Menurut gue sih kayaknya ketuaan sih buat jadi sahabat yang Nadia Arina ini. Ya lebih muda gitu kan, jauh kayaknya usianya lumayan lah itu. Jadi kayak mentor gitu. Iya, kayak kakak cuy. Gue ngerasanya sih jadi sahabat yang kakak gitu jauh. Dan secara looks sih gitu. Jadi kayaknya kalau pemainnya lebih muda, seusia atau lebih tua sedikit lah gitu pokoknya looksnya itu kira-kira sama nih. Karena ini kan sahabat jadi cinta sebenarnya. Iya. Dari awal sampai akhir kita tuh tahu nih mereka tuh saling suka tapi ada masalah di tengah-tengahnya sampai nggak bisa ngomong di antara mereka gitu. Kurang ini ya jadinya kurang apa ya? Nggak greget gitu gue ngeliatnya. Gitu. Jadian kayak nggak bilang gitu. Nggak bisa kayak tua. Iya.
tiba-tiba momen. Tiba-tiba momen. Tiba-tiba momen tuh yang pertama kayak ini ya, tiba-tiba ke Azerbaijan. Itu tuh kayak abis baru ngobrol sama boneka, terus tiba-tiba udah berangkat ke Azerbaijan gitu. Gue nggak tahu dia bisa ke sana gimana. Maksudnya, apakah dia udah ngumpulin duit? Gue nggak tahu gitu kan. Tapi seenggaknya ada proses itulah, ada transisi. Berarti kayak, oke, gue ini nih, mau ke sana gitu. Tiket kayak atau apa gitu, jadi kayak atau ada pesawat mungkin ya? Iya, ada langsung pesawat atau di airport gitu. Iya, emang itu nggak ada sih, dan itu juga jadi merasa ini kok jadi kayak kurang petualangan ya sih gue merasa. Pas udah sampai sana, tiba-tiba ya udah dirampok, hilang semua. Kata gue mah kalau traveling, lu taruh pisah-pisah kayak duit gitu, jangan semua ditaruh bawa koper gitu satu. Itu agak kurang enak aja di gua. Terus tiba-tiba dapet tumpangan. Tiba-tiba dapet tumpangan, ya kan? Nggak ngurusin paspor, hilang, udah ntar aja gitu. Tiba-tiba dapet tumpangan. Terus abis itu ya udah tiba-tiba ketemu keluarga ini, warga desa. Iya, warga desa ya. Gua kira cuma ya udah dirawat bentar, terus pergi lagi lanjutin perjalanan. Enggak. Ogi tiba-tiba bisa ngomong bonekanya. Nah, ini nih ngomongin boneka ya. Boneka bisa tiba-tiba jadi ngomong itu kalau ada sesuatu yang sebenarnya menurut gue butuh nih. Kayak misalnya ada petir. Trigger atau ada listrik kesetrum, atau ada apapun lah. Mati lampu. Pokoknya yang berhubungan sama sesuatu yang ada terjadi sesuatu dan mengubah sesuatu gitu. Jadi boneka yang awalnya nggak bisa ngomong, terus bisa ngomong. Jadi gitu sih. Ini kan tiba-tiba tuh dia masuk kamar, terus ada yang ngomong, terus diambil. Iya. Mereka bisa ngomong berdua, terus si nonanya dipanggil sama pembantunya ya. Ngomong sama siapa? Sama teman. Nah kayak gitu, kok dia tiba-tiba kapan sih gitu. Sebenarnya si Ogi ini berubah. Gue jadi inget kayak A Beautiful Mind misalnya. Dia tuh punya penyakit skizofrenia gitu. Jadi temennya hidup gitu. Kalau ini kan nggak ada nih temennya. Gue jadi berasanya ini tuh dia nona ngomong sama boneka apa ngomong di kepalanya sendiri gitu. Nah itu juga ada buktinya soalnya. Maksudnya buktinya dia ngomong sama, menurut gue nih ya, dia ngomong sama dirinya sendiri di kepala dia lah gitu. Karena si boneka orangutan ya, si Ogi ini, itu kan dia pernah ngomong waktu di Azerbaijan. Terus nggak ada yang denger selain si nona. Berarti kan emang nona ada di pikirannya dia sendiri kan. Nggak tahu ya ini fantasi atau enggak nih. Iya gitu. Nih, maksudnya fantasi atau enggak fantasinya nih? Apakah kalau Beautiful Mind emang dia sakit, skizofrenia, terus kayak Jojo Rabbit, dia emang ini kan anak-anak imaginary gitu, ada Hitler gitu kan. Nah ini apa? Nggak ada trigger itu gitu maksudnya. Apakah dia tiba-tiba ya itu tadi misalnya dia pingsan atau apa gitu, terus bangun-bangun lah gue jadi bisa denger dia ngomong misalnya gitu, terus apa gitu misalnya. Perlu diyakinkan gitu sebagai penonton kalau ini boneka sebenarnya awalnya biasa aja, terus berubah jadi bisa ngomong itu karena ada sesuatu. Sebenarnya butuh itu aja. Entah itu caranya gimana sih sebenarnya bebas gitu. Butuh aja. Itu gitu. Kalau ini kan langsung aja udah tiba-tiba muncul suaranya gitu loh. Kalau tiba-tiba bonekanya Ogi jatuh misalnya. Apa gitu ya? Jadi horor kan? Jadi Caki namanya, bukan Ogi. Padahal nih menurut gue isunya menarik juga ya. Si Nona ini kan punya trauma kan sebenarnya. Trauma masa kecil sama masa waktu dia udah gede juga sama. Traumanya tuh kekerasan seksual gitu. Ibunya dipukuli gitu sama bapaknya. Terus waktu dia dewasa juga dia diperkosa kali ya, itu termasuknya sama si Steve ini. Karena kan dia bilang mau cerita tuh sama Ogi. Padahal itu menarik banget buat apa ya? Sebenarnya gue kira dari trailernya nih. Dia mau cerita aja ke Azerbaijan dulu. Kata gue, cerita aja di situ. Iya bener ya. Nunggu momen dulu ke Azerbaijan anjir. Padahal maksud gue bisa jadi sesuatu yang menarik nih. Gue kira awalnya dia tuh punya trauma, terus dia berusaha menghilangkan trauma, mengobati trauma itu dengan perjalanannya. Tapi ternyata Enggak juga ya. Dia tuh kayak cuma nyampein, dia si Ogi pengen kesana gitu. Terus ya udah gue aterin nih ke sono gitu. Terus habis itu udah. Nah di Arina di sini actingnya menurut bagus ya menurut gue ya. Tapi ini ada dua sisi koin. Bagus, tapi di satu sisi juga kalau nggak di treatment dengan baik, jadinya eksploitasi gitu loh. Kayak nangis mulu. Gue jadi ngerasanya di momen yang harusnya sedih, gue jadi kurang dapet gitu. Karena di sepanjang film ya dia udah nangis gitu. Karakter Ogi sebelum dia jadi boneka, dia bisa ngomong jadi boneka itu, dia karakternya sebenarnya awalnya kayaknya ngomongnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak bawel, nggak bacot gitu kan. Pas jadi boneka, pusat bacot banget.
ada cewek cakep. Itu cewek cakep. Ini yang pertama diminta Apel. buah, iya. Iya, Ambil apel. aja, ambil aja. Sampai akhir ternyata emang karakternya bawel. Nah Iya. mungkin gue nggak tahu ya apakah karena berubah jadi boneka terus jadi bawel atau emang sebelumnya juga udah bawel nih karena waktunya sedikit gitu ya adegan-adegan sama nonanya jadi nggak terekspos. Iya. Nah itu gue nggak tahu tuh. Editingnya nih menurut gua buat film yang kayak imaginary friend gini itu kompleks sih menurut gua, agak tricky. Gitu. Agak tricky karena lu bakal nunjukin dia di jadiin orang nggak, hidup nggak gitu. Apakah ya udah boneka aja terus misalnya gitu kan. Ternyata ada momennya si Ogi ini muncul yang pokoknya di atas gunung itulah. Iya. Tapi di situ editingnya gua ngerasa ini nggak kayak si Arina ngelihat Ogi gitu. Maksud gue kayak yang dia gunung akhirannya dan menuju akhir. Jadi kayak bonekanya satu ditaruhnya jauh, terus Oginya munculnya deket dia. Set langsung di sebelahnya sebelah sini. Jadi kayak bukan boneka itu gitu, kayak ya udah Ogi terpisah dari boneka, gue nganggapnya gitu. Terus editingnya ntar ditunjukin dia ngomong sendiri dari jauh. Pas udah deket dia ngomongnya berdua, nggak usah pakai shoot dari jauh, kata gue udah ngomongin dari deket aja gitu loh, maksudnya gitu. Editingnya jadinya ya kayak ngomong sama orang beneran gitu. Sama satu lagi ini yang dia naik banyak juga satu lagi mulu bangsat. Ini minor nih. Ini minor nih. Dia kan ada bagian dia naik gunung terus apa kagak makan tuh misalnya dia aduh lapar terus pengen ngambil ayam orang, akhirnya nggak makan juga. Langsung naik gunung es kagak makan gimana Pak? Gue pingsan. Padahal kita yang lahir di iklim tropis harusnya butuh ini kan, butuh asupan di itu susah banget suhu yang beradaptasi, berbeda, apalagi lu bukan yang udah lama gitu di situ. Makanya adegan gua paling suka adegan ini baru kepikiran nih gue nih, adegan ini tau gak lo waktu ketemu stranger di Azerbaijan di tempat tinggi gitu yang kribo, terus dia kan nggak bisa ngomong bahasa Azerbaijan kan, akhirnya dia ngomongnya tuh pakai HP dikasih. Menurut gue itu menarik sih, itu kreatif sih, cara membuat adegan itu jadi lebih hidup. Ada gitu. Komunikasi gitu ya. Iya, komunikasinya lewat teknologi gitu kan. Si Ogi jatuh sih. Ogi jatuh tuh sebenarnya cukup mengerikan gitu, dan gue kira gambarnya di atas jatuh terus tiba-tiba di bawah gitu misalnya, nggak kelihatan ada orang jatuh, ini ada orang jatuh cuy. Anjir, gimana nih cara ininya? Menarik nih, kayak vertical limit ya. Iya, kayak jatuhnya gimana nih? Gimana gitu. Gitu sih. Ternyata dijatuhin, bener itu yang kita butuhkan. Karena dia jatuh dari tebing, nggak bisa di bawah. Iya, nggak tiba-tiba gitu. Iya. Ngeri sih itu. Di Azerbaijan yang pas dia nyetopin mobil, terus kan dia masuk banyak, mobil. Anjir. Enggak, yang kedua, iya. sama pasangan. Sepasang. Iya, yang nyanyi. suami istri itulah yang sepasang itu. Nah, ditanya namanya kan. Terus dia sambil ngomong Ogi, sotoy lu. Nah, itu menarik tuh. Oh, sotoy lu namanya. Menarik namanya. Perjalanannya langsung sotoy lu ya. Sotoy lu gitu. Skor lah. Skornya gua 6 karena ya sebenarnya potensinya bagus gitu. Potensinya ada gitu. Cuma emang kurang digali aja gitu. Jadi kayak tanggung. Kalau gua sih 6,5 sih. Bener sih, hampir bagus sih. Iya, gua ada setengahnya. Enggak, gua ada setengahnya kenapa? Karena sisanya secara teknis dan ceritanya menarik. Cuma emang belum kuat aja, belum solid gitu. Jadi harusnya bisa 7 bahkan sampai 7,5 sih kalau cerita kayak gini. Begitu saja. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan sekarang udah 200.000. 200.000 kasih ide giveaway apa ya enaknya gitu. Mungkin 200.000 apa? Ya pulpen. 200.000 ucapan terima kasih ya. Kita DM salah satu kan, ya kan? Ya pokoknya makasih lah buat subscriber yang udah subscribe, buat yang belum subscribe ya subscribe. Buat temen yang belum subscribe ajaklah supaya subscribe. Iya, gitu. Padahal inilah kayak si Nekrit 200.000 nih. Iya, kali lu belum gitu kan. Lu nonton. Karena kita bakal ada konten-konten yang baru, betul. Menarik gitu. Jadi tenang aja, bakal ada sesuatu yang baru di Cinecrip. Termasuk juga merchandise kita ya, baru ya. Iya betul. Ini keren lah ini. Pokoknya mantep lah gitu. Tapi kalau bagi-bagi merchandise buat giveaway agak boncos. 200.000 kaos mampus. Enggak. Yang lain aja yang murah. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.